Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan lembah api terbakar. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk api langit 3 perubahan misterius. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat puncak dari lembah api terbakar. Namun, keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Berada dalam kepemilikan api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, dan bahkan api dingin tulang, dia secara kebetulan mampu melepaskan api langit 3 perubahan misterius ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo'er. Teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiao Yan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar akan bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak lagi perlu berakhir begitu sengsara setelah hanya bertahan selama 10 pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali api langit 3 perubahan misterius meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan. Tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya, mereka adalah api surgawi, yang terkuat dari semua api. Api langit 3 perubahan misterius yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi kemungkinan adalah sesuatu yang tidak seorang pun, bahkan di lembah api terbakar, pernah mencapai. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode ki misterius seperti mantra api? Sepertinya meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuh saya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, api langit 3 perubahan misterius akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racun menyedihkan memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik, semoga tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, "Apakah Anda Tuan Yan Xiao?" Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor,
Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang lain. Anda akhirnya kembali. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda di lembah api terbakar. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu lembah api terbakar memurnikan pil obat. Itu bagus karena kamu baik-baik saja. Namun, baru-baru ini klan Liu saya menjadi jauh lebih hidup karena Anda. Liu Qing berbicara sambil menyeringai. Mengapa? Saat ini, banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liuku memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda. Ceka-ceka, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer. Lin Yan menampar bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang cukup banyak yang datang. Di antaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu penatua kehormatan ini, saya tidak berniat tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ya, saya tahu Anda tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendam. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan percakapan ke topik utama. Apakah Anda memiliki berita tentang masalah yang saya beritahu terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke pavilion batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius. Ya, saya punya berita. Perhatian Xiao Yan sedikit menguat ketika dia mendengar ini. Xin Lan yang Anda sebutkan itu harus menjadi anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xin Lan. Kata Liu Qing. Klanmu? Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, seperti apa kekuatan klan Ye ini? Cukup kuat. Setidaknya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata, daerah Pil dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun, klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi penatua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xin Lan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua Menara Pil? Xiao Yan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xin Lan, dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah Menara Pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Menara Pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya, apakah Anda memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi?
Saya telah mengirimkan cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar dengan liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul lagi. Ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya, tapi Xiao Yan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percaya tanpa syarat di dalam hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang sedang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang dapat diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Liu Qing mengerti sedikit saat dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan, di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es lah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es? Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat Lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah. Dari ekspresi suram Xiao Yan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan Lembah Sungai Es tidak kalah dengan lembah api terbakar. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan melakukan perjalanan ke daerah Pil. Xin Lan telah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu sehubungan dengan masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Dou Huangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin akan membebani. Makanya, dia tidak terus ngotot.
Karena kamu punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangi kamu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda dapat pergi ke sana jika Anda ingin menemukan Ye Xinlan. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan memungkinkannya menghindari tersesat di wilayah tengah. Kapan Anda bersiap untuk pergi? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima petanya. Sekarang. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah dokter peri kecil sudah mati atau hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk, baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, Anda harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak akan ada gunanya. Lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di tengah kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiao Yan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangan padanya dan berkata sambil tersenyum, setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah, Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Anda harus tahu bahwa Anda adalah siswa paling berprestasi dari Akademi dalam selama bertahun-tahun. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. Hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke lubang cacing. Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan secara bertahap menghilang ke dalam lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam lubang cacing. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang digerakkan oleh tubuh racun yang menyedihkan di dataran tengah agak melebihi harapan Xiao Yan. Apalagi, ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es.
Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu, gadis kecil yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, yang bahkan membuat Youlau tercengang. Namun, itu juga karena ini dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin. Gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Youlau, tinggal di rumah ular langit lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya, setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghembuskan napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 lembah di samping lembah api terbakar dan lembah suara, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari pavilion petir angin. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huo Zunse memurnikan tubuh secepat mungkin. Pada saat itu, dengan bantuan seorang Douzun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat aku mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, api transformasi kehidupan saat ini yang telah saya buat hanya dapat memungkinkan saya menggunakan lotus api pembasmi sekali. Mata Xiao Yan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu, dia harus mengerahkan semua usahanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan tersisa dari api langit 3 perubahan misterius selama beberapa hari ini. Meskipun saya terdesak waktu, saya beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan 3 perubahan misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun, Xiao Yan sudah mempraktikannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang lembah api terbakar, memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini, kemajuan Xiao Yan dalam mempraktikkan api langit 3 perubahan misterius sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat.
Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, swoosh, itu melesat ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiao Yan. Tinjunya secara bertahap mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, swoosh, itu menyerbu melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku, Xiao Yan, telah tiba.